kita siapkan hati kita. Sekali lagi buat kalian yang terberkati, saudara bisa menulis di dalam kolom komentar, bersih jiwa menyegarkan dari kota saudara. Nah, saudara bisa menulis seperti itu ya. Bersih jiwa menyegarkan dari kota saudara jikalau saudara terberkati. Ya, jikalau saudara terberkati, saudara juga bisa menerbangkan gift. Ya, di TikTok saudara juga bisa menerbangkan super chat, super thanks. Di YouTube Bapak Ibu Saudari, atau saudara dapat mendukung pelayanan-pelayanan Pastor Deso dengan memberikan persembahan-persembahan syukur, persembahan kasih, donasi, support terhadap pelayanan ini bagi kemuliaan Tuhan, tentunya lewat channel Pastor Deso. Bapak Ibu Saudari, jangan lupa, saudara yang terkasih di dalam Kristus, sekali lagi saya mengingatkan bagi kalian yang belum masuk grup, silakan saudara bisa masuk grup Pastor Deso Home. Saudara bisa catat nomor saudara di DM saya, di pesan message saya Bapak Ibu Saudari, atau saudara nanti kalau ada nomor saya, WA yang saya sampaikan, saudara bisa mencatat, atau saudara bisa lihat di YouTube saya yang di terakhir, biasanya saya kasih nomor WA. Nah, saudara bisa catat itu ya di YouTube saya sebelum-sebelumnya, di video-video khotbah saya sebelumnya, saudara bisa catat itu ya. Nomor saya bagi saudara yang belum masuk. Itu pun kalau saudara terberkati ya Bapak Ibu Saudari, jadi tidak ada paksaan. Jadi buat kalian yang terberkati silahkan saudara bisa masuk grup itu supaya kita bisa saling menguatkan. Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan, izinkanlah saya membagikan kebenaran firman Tuhan pada kesempatan pagi hari ini. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, berapa banyak dari kita yang saat kecil pernah mendengar setiap kata-kata ini? Ya, kamu tuh tidak pernah bisa berbuat benar. Kamu tuh merepotkan saja bagi papa mama. Atau bahkan mungkin kalian pernah mendengar kata-kata seperti ini. Kamu itu tidak pernah berguna seperti kakakmu itu atau seperti adikmu itu. Dasar kamu anak yang tidak tahu diri dan lain sebagainya. Dan sekarang Bapak Ibu Saudari, setelah kita dewasa, tanpa sadar kata-kata itu masih ada di dalam setiap kepala kita. Setiap kali ya Bapak Ibu Saudari kita gagal, setiap kali kita mengambil keputusan, saudara, ada suara kecil yang terkadang menghakimi dalam setiap hidup kita semua. Dan yang lebih menyedihkan lagi, saudara dan saya mendapati diri kalian mengucapkan kata-kata yang sama kepada anak kita sendiri. Padahal dulu kita benci kata-kata itu dikeluarkan oleh orang tua kita kepada kita. Tetapi sekarang secara tidak sadar Bapak Ibu Saudari, ternyata kita mendapati diri kita juga mengucapkan kata-kata yang sama kepada anak-anak saudara. Saudara, tiba-tiba kita berhenti dan kita bertanya, Tuhan, kenapa saya jadi begini dalam setiap hidup? Memang aku benci papaku dulu. Aku benci mamaku ketika membentak setiap kehidupanku. Ketika mereka memarahi setiap kehidupan. Tetapi sekarang ternyata akulah yang membentak istriku. Akulah yang membentak suamiku. Akulah yang membentak anak-anakku. Bapak Ibu, itu namanya trauma generasi. Ya, trauma generasi. Saudara, itu bukan roh jahat, tetapi itu adalah luka yang tidak disembuhkan. Ya Bapak Ibu Saudari, dalam setiap kehidupan saudara. Itu bukan roh jahat, tetapi itu adalah luka yang tidak disembuhkan. Dan hari ini saya mau membagikan setiap kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudari, saya berbagi setiap kebenaran firman Tuhan bukan untuk menyalahkan orang tua kalian, tetapi saudara, saya mau memberitakan kabar baik bahwa Yesus datang untuk memutus setiap mata rantai itu. Ya, sekarang di dalam setiap kehidupan kita semua. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, coba kita buat permainan kecil. Coba saya sebutkan satu sifat dalam setiap kehidupan kalian semua. Dan kalian diam-diam mengecek hati kalian semua ya. Kalian coba Bapak Ibu Saudari cek hati kalian semua. Saya sebutkan salah satu sifat ini. Ya, misalkan pemarah. Nah, saudara cek hati saudara. Apakah saudara orang pemarah dalam setiap kehidupan saudara dan saya? Lalu kemudian yang kedua, saudara suka menyendiri kalau saudara kecewa. Ya, coba saudara cek apakah itu saudara. Sifat itu ada dalam setiap kehidupan saudara. Saudara suka marah, ya. Lalu kemudian saudara suka menyendiri kalau saudara lagi kecewa. Atau saudara susah bilang maaf kepada orang. Susah bilang maaf kepada orang dalam setiap hidup saudara. Atau mungkin saudara perfeksionis ya dalam kehidupanmu. Maunya perfect dalam setiap kehidupan kita semua.
Atau saudara orang yang gampang cemburu dalam setiap kehidupan Bapak Ibu Saudari. Saudara, coba saudara cek secara diam-diam ya setiap hatimu. Coba cek sifat-sifat itu apakah ada di dalam setiap hidup saudara. Saudara, kalau kita jujur, berapa banyak dari sifat-sifat itu yang persis sama dengan sifat orang tua kita? Entah papa kita, entah mama kita yang dulu dalam setiap kehidupan kita semua. Berapa banyak dari sifat-sifat itu yang persis sama dengan sifat papa dan mamamu. Dan itu ternyata turun dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Saudara, banyak dari kita tumbuh dengan janji, aku tidak akan seperti papaku, aku tidak akan seperti mamaku. Tetapi ternyata suatu hari, saudara, ketika saudara menjadi seorang istri, menjadi seorang suami, kalian ternyata berkata persis seperti orang tua kalian dahulu. Ketika memarahi suamimu, ketika memarahi istrimu, ketika saudara memarahi anak-anakmu. Dan saudara, rasanya saudara kalau kita mengingat, kita juga seperti ditampar ya. Ternyata kita mengulang dosa yang dulu kita benci. Dalam setiap kehidupan kita semua, kenapa sih papa saya ngomong seperti itu sama saya? Kenapa sih dia hajar saya? Kenapa sih dia emosian, mama dan lain sebagainya? Ternyata kita pun, saudara, ketika kita memiliki anak, kita juga melakukan hal yang sama dalam setiap kehidupan kita kepada anak-anak kita atau kepada keluarga kita. Saudara, tetapi hari ini saya tidak akan membuat kalian merasa bersalah. Saya akan membawa kalian, Bapak Ibu Saudari, datang ke kaki salib Kristus. Karena di kayu salib, Yesus tidak hanya menanggung dosa kita, tetapi juga luka kita semua. Saudara, dia menanggung setiap luka saudara dan saya. Dia menanggung setiap ketakutan-ketakutan kita. Dan tentunya pola dosa yang sudah mengikat keluargamu selama beberapa generasi ini. Dan mari kita belajar pada kesempatan hari ini bagaimana kita memutus rantai itu. Bukan dengan amarah. Ya, saya pernah lihat ya, waktu itu ada tuh influencer yang tinggal di mana tuh di Eropa waktu peristiwa politik, Bapak Ibu Saudari. Saya lupa namanya siapa, tapi saya pernah menonton ya, dia kasih maklumat politik pada saat itu ya, seorang perempuan. Ya, saya sempat melihat fitnya sedikit Bapak Ibu Saudari, tapi dia kalau tidak salah ya, maafkan saya kalau saya salah, tapi dia tinggal di luar negeri, salah satu negara Eropa, mungkin sudah menikah dengan suaminya di sana dan dia tinggal di sana. Saya lupa namanya siapa. Tapi dia mengatakan bahwa dia pernah, Bapak Ibu Saudari, memutus hubungan dengan keluarga dia yang ada di Indonesia. Karena keluarganya itu memanfaatkan setiap kehidupannya dan keluarganya. Ya, saya nggak tahu hubungannya hari-hari ini dengan orang tuanya seperti apa. Tetapi yang saya tahu, dia pernah memutuskan hubungan dia ya dengan keluarganya yang ada di Indonesia. Karena dia terluka dengan sifat papa atau mamahnya, Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan. Ya, karena dia merasa dimanfaatkan dalam setiap kehidupannya. Ya, saya tidak menyebutkan nama Bapak Ibu Saudari, memang karena saya lupa, maaf ya. Tetapi ini ya sedikit Bapak Ibu Saudari saya berbagi kepada kita semua. Supaya saudara tahu, saudara bawalah semua itu, ya kita putus setiap rantai luka itu. Bukan dengan amarah, bukan saudara dengan memutuskan setiap hubunganmu dengan orang tua, tetapi tentunya dengan pengampunan. Ya saudara, dengan pengampunan dan tentunya oleh kuasa Roh Kudus dalam setiap hidup kita semua. Saudara, mari kita belajar memutus rantai ya trauma generasi ini di dalam setiap kehidupan kita semua. Jadi firman Tuhan ini mau mengajak saudara dan saya pada kesempatan hari ini ya, bagaimana setiap luka masa lalu dari setiap orang tua kita seringkali menurun ke anak. Ya, seringkali menurun ke anak. Dan bagaimana kuasa Kristus saudara mampu memutus siklus tersebut. Sehingga Bapak Ibu Saudari, saudara dapat mengidentifikasi kalau ada pola asuh yang salah. Saudara dapat melepaskan pengampunan kepada setiap orang tua kita semua. Dan saudara memulai warisan rohani yang baru ketika saudara berkeluarga. Jangan mengikuti pola yang sama. Kalau memang itu polanya tidak benar, Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan. Kalau polanya benar ya saudara warisi. Tapi kalau polanya benar, Bapak Ibu Saudari, saudara jangan kalau polanya benar, saudara perlu warisi. Tapi kalau polanya tidak benar, jangan saudara ikuti pola yang salah itu ketika saudara sudah berkeluarga. Jadi ayo kita putus rantai trauma generasi ini. Ya Bapak Ibu Saudari, dari kutuk leluhur menuju warisan berkat
di dalam setiap hidup saudara. Ya, dari kutuk leluhur menuju warisan berkat di dalam setiap kehidupan kita semua. Bapak Ibu Saudari, setiap keluarga itu memiliki cerita. Ya, ingat baik-baik, setiap keluarga itu memiliki cerita yang unik, pengalaman pribadi masing-masing. Tetapi tidak semua cerita itu membawa berkat. Tidak semua cerita itu membawa kehidupan. Ada luka-luka masa lalu yang tanpa sadar diwariskan dari generasi sebelumnya, bahkan sebelumnya lagi Bapak Ibu Saudari, sampai generasi kita di mana saudara dan saya hidup. Dan hari ini Kristus datang untuk memutus setiap rantai itu. Saudara, apa yang tidak disembuhkan di dalam setiap kehidupan saudara dan saya itu akan diwariskan. Kalau saudara punya luka-luka masa lalu di dalam setiap hidup saudara dan itu tidak saudara sembuhkan, itu akan saudara wariskan. Ya, saudara akan mewarisi setiap luka-luka itu dan saudara juga akan mewariskan kepada generasi selanjutnya. Tetapi tentunya oleh kuasa salib, saudara kita bisa memulai sejarah yang baru. Ya, saudara bisa memulai sejarah yang baru dalam keluargamu. Oleh karena itu mari kita belajar firman Tuhan pada kesempatan hari ini. Bagaimana saudara mengidentifikasi pola asuh yang salah. Pola asuh yang salah. Sehingga saudara dapat melepaskan pengampunan kepada orang tua dan memulai warisan rohani yang baru. Saudara, yang pertama saya mau mengajak kita semua identifikasi pola asuh yang salah. Sadarilah saudara ada luka yang tersembunyi dalam setiap kehidupan saudara. Ada mungkin orang tua yang Bapak Ibu Saudari kalau marah sama anaknya mulutnya ampun Bapak Ibu Saudari. Mulutnya itu seperti keluarin kata-kata kotor, kata-kata kutuk, kata-kata bukan berkat di dalam setiap hidup mereka. Ada Bapak Ibu Saudari. Ya. Saudara, itu pasti ada pola asuh sebelumnya dalam setiap kehidupan orang yang suka marah itu. Entah mungkin nanti, ya entah mungkin dulu orang tuanya suka seperti itu. Ya Bapak Ibu Saudari, atau dia merasa tidak dihargai, atau dia tidak merasa disayangi. Ya Bapak Ibu Saudari, dan ketika orang-orang tersebut berkeluarga, saudara, itulah Bapak Ibu Saudari, dia mengeluarkan semuanya lewat ketika dia mendidik anak-anaknya. Saudara, identifikasilah pola asuh yang salah. Sadari ada luka-luka yang tersembunyi dalam setiap kehidupan Bapak Ibu Saudara-saudari yang kasih oleh Tuhan. Yesaya 18 ayat yang kedua sampai ayat yang keempat. Ya, kita buka Alkitab kita Bapak Ibu Saudari, atau dari ayat 1 sampai 3. Maka datanglah firman Tuhan kepadaku, ada apa dengan kamu? Sehingga kamu mengucapkan kata-kata sindiran di tanah Israel. Ayah-ayah makan buah mentah dan gigi anak-anaknya menjadi ngilu. Demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan, kamu tidak akan mengucapkan kata sindiran lagi di Israel. Lalu kemudian di ayat yang ke 20 Bapak Ibu Saudari, Yesaya 18:20. Orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Anak tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya, dan ayah tidak akan turut menanggung kesalahan anaknya. Orang benar akan menerima berkat kebenarannya, dan kefasikan orang fasik akan tertanggung atasnya. Saudara, Yesaya 18 ya ayat 1 sampai 3 sampai 4 saudara juga bisa baca, dan tadi ayat yang ke-20. Ya, ayat ini Bapak Ibu Saudari menunjukkan prinsip bahwa dampak dosa dari orang tua itu bisa dirasakan oleh anak. Ya, dampak dosa dari orang tua itu bisa dirasakan oleh anak. Tetapi Tuhan menolak Bapak Ibu Saudari fatalisme. Ya, di dalam setiap kehidupan kita semua. Tuhan menolak fatalisme. Artinya apa Bapak Ibu Saudari? Ya, Tuhan tidak menghendaki manusia itu bersikap pasif. Tuhan tidak menghendaki setiap manusia bersikap pasif, mudah menyerah, ya, atau saudara menganggap hidup itu sepenuhnya ditentukan oleh nasib tanpa adanya peran usaha manusia. Ya Bapak Ibu Saudari. Jadi fatalisme ini adalah paham yang percaya bahwa takdir itu sudah mutlak dan manusia tidak bisa mengubahkan apapun, yang seringkali dijadikan alasan untuk tidak berusaha dan saudara tidak bertanggung jawab dalam setiap apa yang saudara katakan dan kerjakan dalam setiap hidup saudara dan saya. Saudara, Tuhan menolak paham fatalisme ini. Setiap generasi itu bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Jangan saudara bilang, oh dulu
saya ini begini ya memang karena papa saya, mama saya dulu begitu, makanya saya juga begini. Oh saya ini begini, suka marah-marah, saya suka malas-malas, dulu karena papa mama saya suka begini. Oh saya ini suka mukulin anak, suka mukulin istri, suka berantem kepada suami, karena dulu orang tua saya juga suka sungut-sungut kepada suaminya. Makanya saya mengikuti pola itu. Dulu orang tua saya suka mukul istrinya, makanya saya ikuti pola itu. Ketika dulu saya salah, saya digebukin, saya digampar, saya dihajar sama orang tua saya. Sekarang saya lakukan juga hal yang sama kepada anak-anak saya, kepada pasangan saya dan lain sebagainya. Saudara, ingatlah baik-baik, setiap generasi itu bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Jangan memiliki prinsip fatalisme ini dalam setiap hidup saudara. Keluaran pasal 20 ayat yang kelima, pembalasan kepada keturunan yang ketiga dan yang keempat dari mereka yang membenci aku. Saudara, bukan berarti Tuhan itu menghukum anak-anak kita karena dosa daripada bapa atau orang tuanya. Tetapi ingatlah baik-baik, ada konsekuensi dosa. Misalnya kalau saudara marah, maka nanti anakmu, Bapak Ibu Saudari, mungkin dia juga pemarah. Mungkin dia menyimpan itu semua di dalam setiap hatinya. Kalau saudara, dia menjadi orang tua yang penuh dengan ketakutan, ya, nanti anak-anakmu juga demikian. Mereka penuh dengan ketakutan dalam menghadapi setiap kehidupannya akan masa depannya. Kalau saudara sebagai orang tua, Bapak Ibu Saudari, ada ketidakpercayaan saudara kepada Tuhan, ya nanti anak-anakmu juga mewarisi hal itu. Itulah konsekuensi dosa, ya memang menurun secara alami dalam setiap kehidupan kita semua. Di dalam 2 Raja-Raja pasal 21, ada seorang yang bernama Manasye. Manasye, Bapak Ibu Saudari. Saudara, Manasye itu di dalam 2 Raja-Raja pasal 21, dia tumbuh dengan ayah yang saleh. Manasye itu tumbuh dengan papa yang saleh. Namanya Hizkia, Bapak Ibu Saudari. Tetapi saudara, justru walaupun dia punya papa yang saleh, Hizkia, ya yang menjadi raja Bapak Ibu Saudari pada saat itu. Tetapi justru Manasye, Bapak Ibu Saudari, menjadi raja yang paling jahat di dalam setiap kehidupannya. Ya, namun ketika dia bertobat di dalam setiap kehidupan Manasye, Bapak Ibu Saudari, dia memutus setiap rantai dosa dalam setiap kehidupan Manasye. Nah itu di dalam kisah Manasye. Ya, walaupun dia punya papa yang saleh, papa yang baik, papa yang takut Tuhan, tetapi belum tentu juga anaknya seperti itu. Tetapi ketika dia bertobat, saudari, dia juga memutus setiap rantai itu. Ya, Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudari yang terkasih, sebaliknya kalau kita belajar dari orang yang bernama Amnon, ya Bapak Ibu Saudari, Amnon itu mewarisi pola hawa nafsu Daud. Saudara tahu Amnon, Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan, itu yang bersetubuh dengan anak Daud yang lainnya, Bapak Ibu Saudari, ketika dia melihat adik ya tirinya, Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan, yang bernama Tamar. Saudara, Amnon ini ternyata mewarisi pola hawa nafsu daripada papanya Daud. Ya, sama Daud ketika melihat Betseba, Amnon ketika melihat Tamar, Bapak Ibu Saudari, dia memiliki hawa nafsu dalam setiap kehidupannya. Padahal itu adiknya sendiri, ya Bapak Ibu Saudari, walaupun itu adik tiri. Ya, saudara, Amnon ini mewarisi pola hawa nafsu Daud. Ya, pada saat itu Daud melihat Betseba, dan itu tidak dihentikan oleh Daud. Sehingga Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan, ketika hal itu tidak dihentikan dalam keluarga ini, saudara, akhirnya Amnon malah memperkosa Tamar pada saat itu di dalam 2 Samuel pasal yang ke-13. Ya, saudara dapat melihat cerita itu di dalam 2 Samuel 13, 2 Tawari pasal 33, ya Bapak Ibu Saudari, juga kisah Manasye tadi 2 Raja-Raja pasal yang ke-21. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, mari kita identifikasi pola asuh yang salah, sehingga saudara menyadari luka-luka yang tersembunyi, sehingga tidak menjadi seperti Amnon tadi. Ya, Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan, dan saudara membereskannya seperti Manasye, dan dia bertobat di dalam setiap kehidupannya. Itulah saudara dan saya perlu memutus setiap rantai dosa. Kalau saudara tidak memutus setiap rantai dosa, maka saudara hati-hati. Ya, apa yang papa mamahmu lakukan di generasi sebelumnya, saudara kemungkinan besar atau potensi besar itu saudara juga bisa lakukan, ya hal yang sama.
kekeliruan itu. Maka pemaknaan yang pertama Bapak Ibu Saudari, ayo kita lihat pola asuh yang salah dalam setiap kehidupan kita semua. Mungkin saudara ada pola asuh otoriter. Mungkin saudara ada pola asuh abusif, ya, atau saudara ada pola asuh lalai, atau saudara ada pola asuh perfeksionis. Saudara, setiap pola asuh yang salah ini itu menciptakan luka batin. Ya Bapak Ibu Saudari, nanti saudara, anak-anakmu jadi takut gagal, ya, sulit dia untuk percaya diri, dia memiliki amarah yang terpendam di dalam setiap kehidupannya, atau anak-anak itu Bapak Ibu Saudari kecanduan sesuatu. Ya saudara pernah lihat ya waktu itu berapa tahun yang lalu saya lupa, tetapi ada beberapa tahun yang lalu seorang anak di daerah Jaksel kalau tidak salah, ya Bapak Ibu Saudari, yang dia memukul mungkin setiap kawannya atau temannya Bapak Ibu Saudari, karena memiliki pacar yang sama, kalau tidak salah ceritanya seperti itu. Ya dia memukul sampai mungkin habis-habisan karena dia merasa ya Bapak Ibu Saudari lebih hebat daripada kawannya ini, ya secara materi dalam setiap kehidupannya. Sampai akhirnya kawannya ini ataupun temannya ini Bapak Ibu Saudari, atau apalah namanya itu ya, kalau misalkan dia punya satu pacar yang sama itu. Ya akhirnya saudari dia marah, dia mukulin ya Bapak Ibu Saudari sampai orang tersebut pendarahan entah itu di kepalanya sampai ya dia masuk rumah sakit. Saya tidak tahu sampai hari ini tuh orang sembuh atau tidak, normal kembali atau tidak. Tapi pada saat itu beritanya viral. Ya Bapak Ibu Saudari. Saudara, kemungkinan besar anak tersebut memiliki ya Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan pola asuh yang keliru. Mungkin ada pola asuh yang otoriter. Mungkin orang tuanya Bapak Ibu Saudari lalai. Mungkin orang tuanya ya abusif. Nah nanti kita belajar ya Bapak Ibu Saudari pola asuh itu dalam setiap kehidupan kita semua. Saudara yang terkasih, ya maksudnya apa itu? Pola asuh otoriter Bapak Ibu Saudari, ini pola asuh yang salah. Artinya ada gaya pengasuhan yang kaku, ya, yang menuntut kepada anak-anakmu, ya, yang penuh dengan aturan. Orang tua itu memegang kendali penuh tanpa memberikan ruang untuk diskusi. Pokoknya kamu harus seperti ini, kamu harus seperti itu. Dia pengen, Pak, aku maunya yang ini. Ya, tidak diberikan ruang untuk diskusi kepada anak-anaknya Bapak Ibu Saudari. Ya, atau pendapat anak itu tidak penting bagi dia. Yang penting kamu harus begini, kamu harus begitu dan lain sebagainya. Ini gaya pengasuhan yang otoriter Bapak Ibu Saudari. Banyak aturan-aturan ketat ciri-cirinya. Ya, menggunakan hukuman secara fisik. Kalau nggak dengar, hajar. Kalau nggak dengar, pukul. Kalau nggak dengar, nanti dikata-katain. Ya Bapak Ibu Saudari sama orang tuanya. Ya, jadi pola asuh otoriter itu minim kasih sayang. Ya Bapak Ibu Saudari, di dalam setiap kehidupannya. Dia menuntut ya kepatuhan mutlak dalam setiap kehidupan anak-anaknya. Pokoknya kamu itu milik papa. Papa ini orang tuamu. Nggak pernah salah papa dalam setiap kehidupan papa sebagai orang tua. Ya makanya kamu anak, karena kamu milik papa, kamu dengar-dengaran sama papa. Itu pola asuh yang otoriter. Kalau salah sedikit dihajar. Ya, saudara tidak memberikan ruang untuk diskusi. Saudara tidak memberikan ruang ya pendapat anakmu seperti apa, saudara nggak mau dengar. Ya Bapak Ibu Saudara, itulah pola asuh otoriter. Dan dampaknya anak itu cenderung penakut di dalam setiap kehidupannya. Anak itu cenderung Bapak Ibu Saudari kurang percaya diri. Ya, dia cemas di dalam setiap kehidupannya. Atau justru Bapak Ibu Saudari, dia menjadi agresif. Ya, di rumah dia nggak agresif, tapi di luar agresif. Saya pernah tuh nonton filmnya Bapak Ibu Saudari. Ya, film luar negeri. Ya, bagaimana papanya itu seorang polisi. Ya Bapak Ibu Saudari di luar negeri, ternyata anaknya itu dia marah-marahin di rumah, dia hajar di rumah. Ternyata di luarnya ternyata anaknya jadi ketua geng berandalan. Mencuri di sana, mencuri di sini. Ya mungkin saudara pernah nonton filmnya juga. Ya atau mungkin kisahnya sedikit. Jadi papahnya itu Bapak Ibu Saudari seorang polisi atau seorang ya polisi kalau tidak salah. Ya yang punya jabatan. Tetapi ternyata yang suka mencuri Bapak Ibu Saudari di kota itu adalah anaknya. Ya ternyata anaknya pakai topeng sama gengnya dan lain sebagainya. Dan akhirnya papanya itu malu sebenarnya punya anak seperti ini. Ya Bapak Ibu Saudari. Sebenarnya juga bukan malu karena anaknya. Dia malu juga karena dia bersikap seperti itu kepada anaknya Bapak Ibu Saudari. Ya itulah pola asuh otoriter. Ya dalam setiap pola asuh yang salah dalam keluarga.
Yang kedua, pola asuh abusif, Bapak Ibu Saudari, abusif. Artinya pengasuhan yang melibatkan tindakan kekerasan. Wah, ini lebih parah lagi dari otoriter tadi. Ya, Bapak Ibu Saudari ya. Jadi pengasuhan yang melibatkan tindakan kekerasan baik secara fisik, secara verbal, secara emosional, anaknya itu direndahkan, ya istrinya direndahkan, ya Bapak Ibu Saudari. Inilah pola pengasuhan yang melibatkan tindakan kekerasan, gak dengar dihajar. Ya, saudara mungkin pernah lihat ada berita-berita yang viral bagaimana suami ketika salah sedikit saja, ya istrinya tidak mengambilkan pakaian, tidak menyetrika, tidak memberikan makanan dan lain sebagainya. Itu suaminya bisa langsung ngamuk, Bapak Ibu Saudara. Ya, itu bisa seperti itu. Atau mungkin saudari, dia bisa melibatkan tindakan kekerasan juga secara seksual dalam setiap kehidupan yang abusif. Jadi ada orang tua, nggak semua orang tua ya, tetapi ada orang tua yang melakukan kekerasan secara seksual juga kepada anak-anak mereka. Ya, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, akhirnya menyebabkan anak itu trauma. Akhirnya menyebabkan anak-anak itu merasa tidak aman. Makanya ketika mereka besar, mereka pengen kabur, mereka pengen pergi dari rumah orang tua mereka. Mereka pengen mandiri. Mereka tidak ingin ada bersama-sama dengan orang tua mereka. Ya Bapak Ibu Saudari. Nah, pola asuh abusif ini, saudara, itu cirinya adalah sering membentak, sering merendahkan, ya, sering memukul, bahkan mengintimidasi anak-anakmu sebagai cara disiplin dalam setiap kehidupanmu. Padahal dia udah dapat ranking misalkan 2 atau ranking 3. Oh, ini kurang ini, mestinya kamu dapat ranking 1. Saudara nggak mengapresiasi anak saudara. Akhirnya Bapak Ibu Saudari, ketika saudara punya pola asuh abusif ini, dampaknya anak itu trauma mendalam dalam setiap kehidupannya. Anak tersebut ada gangguan kesehatan mental, depresi, kecemasan, ya, dia jadi pelaku antisosial, tidak mau bersosial dengan orang lain. Sehingga anak-anak tersebut, saudara, dia sulit untuk mempercayai juga orang lain dalam setiap kehidupannya. Itulah dampak daripada pola asuh abusif, Bapak Ibu Saudara. Yang ketiga, pola asuh lalai. Ya, pola asuh lalai. Orang tua tidak terlibat mungkin ya secara aktif di dalam setiap mendidik anak-anaknya. Ya ada ya papa mama yang sibuk, Bapak Ibu Saudara, ada. Orang tua yang tidak terlibat aktif dalam kehidupan anak, baik secara emosional maupun secara fisik. Sibuk boleh, tetapi jangan lupa ya. Ada salah seorang jemaat kami, Bapak Ibu Saudara, saya nggak usah sebutkan ya, tetapi dia merawat anak yang orang tuanya sibuk. Ya, jadi orang tuanya itu ya ketika bekerja dia harus video call, anaknya harus bisa di video call. Ya Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Ya, itu salah satu kasih atau cinta dari orang tua kepada anak. Tapi ada orang tua yang tidak pernah, Bapak Ibu Saudari, yang melibatkan dirinya ke dalam kehidupan anak itu. Baik secara emosional maupun secara fisik. Dia hanya kerja pagi, nanti dia pulang malam. Kerja pagi, pulang malam. Dia tidak mau tahu, Bapak Ibu Saudara, dari kehidupan anak-anaknya, sekolahnya, pendidikannya. Yang penting taunya anak itu sekolah, yang penting taunya dia bekerja. Ya Bapak Ibu Saudara. Jadi orang tua ini acuh tak acuh. Dia tidak tahu aktivitas anaknya itu apa. Saudara, dia jarang memberikan kasih sayang dan hanya memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasarnya seperti makanan, ya tempat tinggal, tanpa perhatian emosional kepada anaknya, Bapak Ibu Saudara. Inilah pola asuh yang ketiga, pola asuh lalai. Nanti saudara lihat pola asuh mana dalam keluarga saudara, ya, yang ada di dalam setiap kehidupan keluarga saudara yang saudara bangun atau mungkin yang lalu. Yang keempat, pola asuh perfeksionis, Bapak Ibu Saudara. Saudara, artinya orang tua itu menuntut setiap anak-anak untuk tampil dan berperilaku sempurna di dalam setiap kehidupan kalian semua. Ya, jadi kalau ada kesalahan sedikit, ya Bapak Ibu Saudara, karena kalian adalah orang yang perfeksionis, ya Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, ya kalian menuntut anak itu untuk tampil dan berperilaku sempurna. Contohnya apa orang tua seperti ini? Suka mengkritik, ya, punya standar-standar yang tidak realistis di dalam setiap kehidupannya. Dia membandingkan anaknya dengan anak orang lain. Bapak Ibu Saudari, seringkali kasih sayangnya bersifat bersyarat. Ya, kamu saya hargai kalau kamu berprestasi. Kalau kamu tidak berprestasi, kamu tidak saya hargai. Jadi saya akan menghargai kamu, anakku,
kalau kamu berprestasi. Ya Bapak Ibu Saudari. Jadi kasih sayang itu seringkali bersyarat dalam setiap pola asuh perfeksionis ini. Dampaknya apa? Dampaknya anak itu akan tumbuh menjadi pribadi yang cemas akan kegagalan. Dia takut gagal, gak boleh gagal dalam setiap kehidupannya. Mudah stres dalam setiap kehidupannya. Dia merasa tidak pernah cukup baik menjadi seorang anak, ya, sehingga Bapak Ibu Saudari, dia takut berinisiatif dalam setiap kehidupannya. Saudara, itulah pola asuh yang seringkali salah, ya, otoriter, abusif, lalai dan perfeksionis, ya, yang akhirnya menciptakan anak-anak kita memiliki harga diri yang rendah, ya, sehingga mereka kesulitan mengelola emosi, serta Bapak Ibu Saudari mereka memiliki risiko gangguan kesehatan mental yang lebih tinggi di dalam setiap kehidupan mereka semua. Selain media sosial, saudara, gangguan mental itu sumbernya, ya, sumber yang lain juga bisa daripada orang tua, ya Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Saudara, itulah pola asuh yang salah di mana saudara belajar. Nah sekarang saudara identifikasi, bukan untuk menyalahkan, di mana pola asuh keluarga kita semua, baik pola asuh orang tua kita atau pola asuh keluarga yang saudara sedang bangun hari-hari ini. Identifikasilah Bapak Ibu Saudari. Lihatlah di mana pola asuh itu dalam setiap hidup saudara, bukan untuk menyalahkan, tetapi untuk menyadari, saudara perlu katakan kepada setiap dirimu dan keluargamu, aku tidak harus mengulang kesalahan yang sama yang dilakukan oleh orang tuaku yang dulu. Ya Bapak Ibu Saudari, jadi bukan untuk saudara mengulang, tetapi untuk saudara dan saya menyadari, supaya saudara tidak mengulang kesalahan yang sama. Ya Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan. Bapak Ibu, satu ketika ada seorang anak bertanya kepada papanya, "Pah, kenapa sih papa ini selalu marah kalau aku numpahin susu dalam setiap kehidupanku?" Lalu papanya menjawab, "Karena dulu kakekmu juga begitu. Ketika aku menumpahkan susu, aku dipukul sama kakekmu. Makanya sekarang ketika kau menumpahkan susu, papa juga mukul kamu juga." Ya Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan. Saudara, ternyata ya dalam setiap kehidupan anak itu berpikir sejenak, wah jadi nanti kalau aku punya anak, wah kalau dia susunya jatuh, aku juga langsung marahin sama seperti papaku. Saudara, hal ini mengingatkan kita semua, ya, untuk saudara dan saya mengidentifikasi. Jangan sampai saudara merekam lalu kemudian menjadi gaya hidup rumah tangga yang saudara bangun. Ya Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan. Nanti saudara punya pola yang sama, yang tetap berulang dengan orang tuamu. Ya, salah sedikit dipukul, jatuh susu dipukul. Anak sudah dapat yang baik, sudah dapat ranking yang baik, saudara tetap nggak puas dan lain sebagainya. Saudara, mari luangkan waktu untuk menuliskan 3 pola respon emosi yang mungkin saudara ditiru dari setiap kehidupan orang tuamu kepada dirimu. Ya, misalkan saudara, ya pola respon emosinya, oh saudara mungkin diam saat saudara marah, oh saudara lebih banyak diam. Ya karena dulu orang tua saudara diam. Atau saudara, mungkin saudara juga bisa meledak-ledak dalam setiap kehidupan saudara. Bisa juga seperti itu. Tuliskanlah Bapak Ibu Saudari 3 pola respon emosi kalian yang mungkin kalian tiru dari orang tua kalian semua. Luangkan waktu itu. Dan kemudian ketika saudara sudah meluangkan waktu, berdoalah, minta Roh Kudus untuk menunjukkan setiap akar luka masa kecil kita semua, supaya Roh Kudus itu pulihkan, sembuhkan di dalam setiap kehidupan saudara. Bawalah pola-pola respon yang salah itu, pola-pola emosi itu, ya Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan, ke dalam hadirat Tuhan. Sehingga setiap akar-akar luka masa kecil itu boleh Tuhan pulihkan, boleh Tuhan sembuhkan di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, inilah yang pertama, supaya saudara diingatkan untuk mengidentifikasi pola asuh yang salah, menyadari setiap luka-luka yang tersembunyi dalam setiap kehidupan Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, sehingga kalian bisa memutus rantai trauma generasi ini. Yang kedua, Bapak, Ibu, saudari yang terkasih, lepaskanlah pengampunan kepada orang tuamu. Lepaskanlah pengampunan kepada mereka. Inilah pilar pemutus setiap rantai Bapak, Ibu, saudari yang dikasihi oleh Tuhan, yang apa Bapak, Ibu, saudari, yang membelenggu generasi trauma itu. Ya, jadi ayo, saudara, kita sedang mau memutus rantai trauma generasi ini dalam setiap hidup saudara dan saya. Yang kedua, saudara diingatkan, lepaskanlah pengampunan pada orang tuamu. Ya,
putuskanlah setiap rantai itu sehingga tidak mengikat setiap kehidupanmu dan keluarga yang kau bentuk, ya Bapak Ibu Saudari, di masa depan atau mungkin masa kini dalam hidup saudara. Matius 6 ayat 14 sampai 15. Matius 6 ayat 14 sampai 15. Jika kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu. Saudara, pengampunan itu bukan perasaan. Tetapi lewat ayat ini diingatkan bahwa pengampunan itu adalah keputusan rohani yang membuka jalan kesembuhan bagi hidup saudara dan saya. Jadi kalau saudara mau sembuh, kalau saudara mau mental saudara sehat di dalam setiap hidupmu, saudara ampunilah kesalahan orang itu. Ampuni, jangan rekam-rekam, jangan ingat-ingat kesalahan itu yang menimbulkan luka dalam setiap hidup saudara. Saudara layak untuk hidup sehat. Saudara layak untuk punya mental yang sehat. Maka saudara ampunilah setiap kesalahan-kesalahan orang lain. Sama seperti Bapamu yang di sorga. Kamu kan anak Bapa kan? Saudara dan saya anak-anak Bapamu yang di sorga. Dan kita belajar untuk memiliki sifat Bapa ini. Bapak Ibu Saudari yang rela mengampuni dalam setiap kehidupannya. Saudara, ingat baik-baik, pengampunan bukan perasaan tetapi keputusan rohani yang membuka jalan untuk kesembuhan jiwamu dan jiwaku. Ya, jadi saudara, ampunilah, lepaskanlah pengampunan kepada orang tuamu, ya, dalam setiap hidup saudara, sehingga saudara dapat memutus setiap rantai trauma generasi ini dalam hidup saudara. Efesus 4 ayat 31 sampai 32. Ya, saudara bisa membuka Alkitab saudara. Efesus 4 ayat 31 sampai 32. Segala kepahitan, amarah dan pertengkaran hendaklah dibuang. Sebaliknya hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, saling mengampuni sebagaimana Allah dalam Kristus telah mengampuni kamu. Saudara, ayo. Kalau saudara merasa pahit, saudara sedang merasa marah dalam setiap hidup saudara, ada pertengkaran-pertengkaran di dalam kehidupanmu, hendaklah itu semua dibuang. Saudara, taruhlah keramahan di dalam setiap kehidupan kita semua. Salinglah kita mengampuni. Ya Bapak Ibu Saudari, dalam setiap kehidupan saudara, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kita semua. Jadi kepahitan itu tidak mendapat tempat di hatimu. Amarah itu seharusnya tidak mendapat tempat di hatimu. Pertengkaran itu hendaknya semua dibuang. Tidak perlu ada di dalam setiap kehidupan kita semua. Amin Bapak Ibu Saudari. Saudara, kalau kita belajar dari Yusuf, saya senang sekali dengan orang yang bernama Yusuf ini. Dalam Kejadian pasal 37 sampai pasal 50, saudara, Yusuf itu dikhianati saudara-saudaranya karena iri hati yang tentunya ditularkan. Kenapa saudara-saudaranya bisa iri hati? Ya, 10 saudara-saudara Yusuf itu, Bapak Ibu Saudari, bisa iri hati kepada Yusuf. Kenapa mereka bisa iri hati? Selain daripada mimpi, Bapak Ibu Saudari, tentunya ini juga ditularkan dari Yakub. Kenapa ditularkan dari Yakub? Yakub kan papanya Yusuf. Saudara, dia pilih kasih, ya, dia hanya sayang kepada anak ini. Yang lainnya dia nggak sayang, Bapak Ibu, bukannya nggak sayang, sayangnya lebih khusus kepada anak ini. Makanya saudara-saudaranya merasa, kok apa cuma sayang sama dia doang? Ya Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Ternyata Yakub itu pilih kasih. Saudara yang terkasih, dan Yusuf itu memutus rantai itu. Ya, walaupun dia sudah dilukai oleh saudara-saudaranya, sudah dibuang, bahkan sudah mau hampir dibunuh dalam setiap kehidupan Yusuf, saudara, tetapi Yusuf memutus rantai itu dengan berkata, ketika dia bertemu dengan saudara-saudaranya itu lagi, kamu mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Dalam Kejadian 50 ayat yang ke-20. Saudara, ternyata Yusuf tidak mengulang pola kepahitan di dalam setiap kehidupannya. Yusuf juga tidak mengulang pola yang sama di dalam setiap kehidupan Yakub. Dia memutuskan itu, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Mari kita belajar dari Yusuf, sehingga Bapak Ibu Saudari, ya, saudara dapat menjadi pribadi yang terus menyenangkan hati Allah dalam setiap hidup saudara. Jadi yang kedua, lepaskanlah pengampunan kepada setiap orang tua kita semua dimanapun kalian berada. Saudara, pemaknaan yang pertama, pada bagian yang kedua saya mengajak, mengampuni itu bukan membenarkan kesalahan orang tua. Ya, ingat ya, ketika saudara mengampuni orang tua, saudara bukan membenarkan kesalahan-kesalahan mereka, tetapi membebaskan diri kalian dari penjara masa lalu. Ya, saudara sedang membebaskan diri kalian dari penjara-penjara trauma-trauma masa lalu.
Makanya saudara mengampuni. Dan kita tidak membenarkan ya orang tua yang pernah pakai kekerasan, yang bertindak Bapak Ibu Saudara semena-mena terhadap anaknya, ya terhadap istrinya, terhadap suaminya. Ada suami yang benar, ada juga suami yang tidak benar. Ada juga istri yang benar, ada juga istri yang tidak benar. Ya Bapak Ibu Saudara yang kasih lihat Tuhan. Saudara, ketika kita mengampuni orang tua kita semua, kita membebaskan diri kita dari penjara masa lalu. Ini pertama ya yang perlu saudara renungkan. Sehingga saudara perlu mengampuni, bukan membenarkan kesalahan orang tua, tetapi supaya saudara sehat. Supaya saudara membebaskan diri dari setiap penjara-penjara masa lalu itu. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, pengampunan itu adalah tindakan iman. Bahwa Kristus itu lebih besar daripada setiap luka-luka kita semua. Ya, ketika saudara mengampuni, saudara itulah tindakan iman kita semua. Saudara sedang menyatakan bahwa Yesus Kristus itu lebih besar daripada setiap luka-luka kita semua. Bahkan Yesus pun ketika dia dilukai, dia disalib, Bapak Ibu Saudari, dia masih tetap bisa untuk berbicara, Bapa ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Inilah seharusnya yang menjadi guidance, panduan di dalam setiap hidup saudara. Ampunilah Bapak Ibu Saudari, karena itulah tindakan imanmu yang berkata bahwa Yesus Kristus itu lebih besar dari setiap luka-luka kita semua. Amin. Dan yang ketiga, saudara, dengan mengampuni, kita menghentikan efek domino dosa ke anak cucu kita. Ketika saudara mengampuni, saudara sedang menghentikan setiap efek domino dosa ke anak cucumu. Ya Bapak Ibu Saudara yang kasih lihat Tuhan. Satu ketika ada seorang wanita menangis di konseling. Pak Pendeta, saya ini benci papa saya. Papa saya itu suka mabuk. Papa saya suka main perempuan. Mama saya juga suka keluyuran dalam setiap. Saya benci dengan keluarga saya. Lalu kemudian Bapak Pendeta sekaligus menjadi konselor, dia berkata, jika kamu tidak mengampuninya, kamu akan mewarisi kemarahannya. Bukan alkoholnya, ya, tetapi kamu akan mewarisi setiap kemarahan dari papamu. Kamu juga akan mewarisi temperamennya yang suka meledak-ledak. Kamu juga akan mewarisi mamamu yang suka pergi ke sana kemari yang tidak tahu entah kemana, ya, dalam setiap hidupannya. Maka kamu harus ampuni. Sehingga apa? Sehingga amarahnya itu tidak kau warisi. Temperamennya yang suka meledak-ledak itu tidak kau warisi. Ya, jadi Bapak Pendeta itu ngomong sama perempuan itu. Lalu kemudian 5 tahun kemudian Bapak Ibu Saudari, wanita itu yang sudah mengampuni papa dan mamanya, saudara, ternyata dia punya anak. Anaknya itu perempuan dan putrinya berkata, Mama, aku bangga punya mama yang tidak seperti kakek, tidak seperti nenek. Aku bangga sama papa, sama mama. Ya, ternyata Bapak Ibu Saudari, ya, anak itu, wanita itu yang mengampuni itu, saudara, dia melepaskan Bapak Ibu Saudari, atau dia ya memutuskan setiap rantai itu dalam setiap kehidupannya. Saudara, ayo kita juga belajar demikian di dalam setiap kehidupan kita semua. Tulislah surat pengampunan kepada setiap orang tua kita semua. Ya mungkin saudara tidak perlu kirim kepada mereka, tetapi saudara bacakan di hadapan Tuhan dalam setiap doa-doamu. Tuliskan surat pengampunan itu kepada orang tuamu. Saudara bacakan itu di hadapan Tuhan. Bacakan itu di dalam hadirat Tuhan. Sehingga Bapak Ibu Saudari, kita mengampuni orang tua kita. Ya mungkin saudara nggak perlu kirim, ya Bapak Ibu Saudari. Atau kalau saudara mau kirim silakan. Tetapi kalau saudara tidak mau kirim, tetapi itu semua dibacakan di hadapan Tuhan. Tuhan, aku mengampuni papa mamaku yang telah melukaiku dan adik-adikku, saudara-saudaraku dalam segi ini, dalam segi itu dan lain sebagainya. Ya Bapak Ibu Saudari, ayo saudara bacakan itu di hadapan Tuhan. Bacakan itu di dalam hadirat Tuhan. Ucapkan itu dengan lantang, dengan kuasa Kristus. Saya melepaskan hak saya untuk membenci. Saya melepaskan hak saya untuk menyalahkan dan menghakimi orang tua saya. Saya memilih untuk mengampuni karena saya telah diampuni. Amin. Amin Bapak Ibu Saudari. Saya memilih untuk mengampuni karena saya telah diampuni. Saudara katakan itu di hadapan Tuhan. Ya Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan, itulah yang kedua. Ya saudara diingatkan
untuk melepaskan pengampunan kepada orang tuamu sebagai pilar pemutus setiap rantai-rantai luka-luka masa lalu dalam setiap hidup saudara. Dan yang ketiga, saudara mulailah warisan rohani yang baru. Mulailah warisan rohani yang baru. Tanamlah berkat untuk generasi berikutnya dalam keluarga-keluarga kita semua. Amin. Bapak Ibu Saudara. Maleakhi pasal 2 ayat yang ke-15. Bukankah Allah membuat mereka satu? Lalu kemudian karena ia mencari keturunan yang saleh. Tuhan rindu Bapak Ibu Saudari memulai garis keturunan yang diberkati. Dia rindu mencari keturunan-keturunan yang saleh. Saudara, Tuhan mengingatkan supaya saudara dapat memulai juga garis keturunan yang diberkati lewat setiap kehidupan saudara. Kalau ada garis keturunan yang membuat saudara luka, ya putuskan setiap rantai-rantai itu. Dan saudara memulai garis keturunan yang baru. Garis keturunan yang diberkati. Garis keturunan orang yang takut akan Tuhan. Garis keturunan orang yang mau mengasihi Tuhan. Saudara mulailah ya dengan garis keturunan yang baru, di mana saudara rindu diberkati oleh Tuhan dalam setiap kehidupan saudara dan saya. 2 Timotius pasal pertama ayat yang ke-5. Saudara, Paulus itu mengingat iman Timotius yang hidup pertama dalam neneknya Lois dan ibunya Eunike. Saudara, warisan rohani itu tidak otomatis. Tetapi warisan itu bisa dimulai kapan saja. Ketika saudara memilih untuk mewariskan ya kehidupan iman, sama seperti Timotius. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dia kenakan setiap kehidupan iman daripada neneknya Lois. Dia belajar mengenakannya dalam setiap kehidupan ya dari mamanya Eunike. Inilah warisan rohani. Wah, ya, Bapak Ibu Saudari, tidak otomatis, tetapi Bapak Ibu Saudari, saudara perlu mulai di dalam setiap kehidupan saudara, kapanpun itu. Dan sekali lagi, tempat yang tepat atau waktu yang tepat untuk kita memulai adalah sekarang, bukan nanti. Sekarang, Bapak Ibu Saudari. Saudara, di dalam 2 Tawari pasal yang ke-24 ada seorang yang bernama Yoas. 2 Tawari pasal 24 ya. Ada seorang tokoh di Alkitab bernama Yoas. Saudara, Yoas itu dibesarkan oleh seorang imam. Imam itu bernama Yoyada. Ya. Jadi Yoas itu dibesarkan oleh imam, ya Imam Yoyada yang saleh pada saat itu. Ya, 2 Tawari pasal 24 saudara dapat membaca kisah itu. Dan selama Imam Yoyada itu hidup, saudara, Yoas itu melakukan yang benar di dalam setiap kehidupannya. Tetapi setelah Yoyada itu mati, saudara, ternyata ia jatuh. Ya, Yoas itu jatuh. Ini mengajarkan bahwa warisan rohani harus menjadi kepemilikan pribadi. Bukan sekedar lingkungan saudara. Oh, saudara berpikir bapakmu pendeta, ibumu pendeta, ya, papa mamamu takut Tuhan, majelis gereja dan lain sebagainya. Lalu kemudian saudara otomatis saudara menjadi anak yang ke depan bisa takut Tuhan, bisa diberkati Tuhan. Itu tidak otomatis seperti itu. Kalau kita belajar dari kisah Yoas dan Yoyada, ternyata saudara, Yoas itu Bapak Ibu Saudara tidak pernah memiliki pengalaman pribadinya dengan Tuhan. Seharusnya dia mewarisi kehidupan Imam Yoyada itu. Tetapi ternyata ketika Yoyada mati, malah dia jatuh dalam setiap kehidupannya. Maka warisan rohani, saudara harus pastikan itu ada di dalam setiap hidup saudara dan saya. Bukan hanya dari apa kata orang, bukan hanya dari kata lingkungan. Mungkin mentang-mentang saudara sekolah Kristen, ya, mungkin saudara pernah di sekolah Kristen maksud saya. Oh, saudara berpikir, oh tenang saja. Kalau misalkan kita masukin anak di sekolah Kristen, maka anak itu tidak akan pernah meninggalkan iman kekristenannya. Kata siapa, Pak, Bu? Saya menemukan ada orang-orang yang juga demikian. Ya, di sekolah Kristen tetapi tetap saja meninggalkan imannya kepada Tuhan dalam setiap kehidupannya. Saudara yang terkasih, maka mari warisan rohani ini, ya, biarlah ini boleh menjadi kepemilikan pribadi. Miliki secara pribadi dalam setiap kehidupanmu. Ya, jadi bukan hanya dari kata gurumu, kata orang tuamu, kata pendetamu, kata lingkunganmu, Bapak Ibu Saudari. Bahkan saya pernah menemukan anak-anak muda yang meninggalkan imannya ketika dia menikah, Bapak Ibu Saudari. Itu bukan 1-2 orang, Bapak Ibu Saudari. Banyak orang. Ya, Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Itulah kebodohan orang-orang muda. Ya, Bapak Ibu Saudari, ketika mereka mendapatkan pasangan yang tidak takut akan Tuhan dalam setiap kehidupan mereka. Ya, Bapak Ibu Saudara, itulah cinta yang membutakan sebenarnya.
Ya, karena kamu membangkitkan cinta sebelum waktunya. Maka anak-anak muda perhatikan, jangan bangkitkan cinta sebelum waktunya. Berproses dulu dengan hidupmu. Ketika engkau bekerja, bahagiakan dulu orang tuamu. Bahagia juga dengan dirimu yang sendiri. Nikmati kesendirianmu. Jadikan hidupmu berkat bagi orang tuamu, bagi pekerjaan Tuhan. Nikmati. Mungkin bagi keponakan-keponakanmu. Ya Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Jangan langsung pacaran, apa-apa pacaran. Kayak seperti, ya Bapak Ibu Saudara, kayak hidup. Gak bisa hidup tanpa pacar Bapak Ibu Saudara. Nanti kalau kamu sudah menikah Bapak Ibu Saudara, ya ada orang-orang, aduh kenapa dulu aku gak sendiri saja. Ada juga loh yang seperti itu. Maka jangan terburu-buru. Ya apalagi kalau udah berbeda keyakinan, tinggalkan Pak Bu. Tinggalkan. Ya mau sebaik apapun orang itu, tinggalkan. Kalau udah berbeda keyakinan. Ya Bapak Ibu Saudara. Walaupun saya percaya ada kasih karunia atau kes-kes khusus. Bapak Ibu Saudara kayak mama saya itu sebelumnya seberang Bapak Ibu Saudara. Tapi ketika menikahnya padahal dengan cara seberang. Ya, tapi ketika sudah menikah, puji Tuhan itu kasih karunia. Kami punya saudara atau saya punya kakak beradik ada 4 lagi Bapak Ibu Saudara. Jadi kami 5 bersaudara. Semuanya orang-orang yang mengasihi Tuhan. Ya, semuanya tetap beriman kepada Tuhan Yesus sampai hari ini. Ya, termasuk mama saya yang tadinya seberang, dia beriman kepada Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Itu kasih karunia. Ya, Bapak Ibu Saudara dalam perjalanan waktu dia memilih untuk kepercayaannya kepada Tuhan Yesus dalam setiap hidupannya. Padahal nikahnya bukan secara Kristen pada saat itu. Ya, tetapi itu case khusus. Itu nggak boleh Bapak Ibu Saudara, wah tenang aja, itu aja keluarganya Pastor Deso, papa mamanya bisa. Pasti saya juga bisa dong menjalani hubungan dengan yang bukan Kristen, bukan yang seiman. Saudara jangan coba-coba. Ya Bapak Ibu Saudara, jangan coba-coba. Lebih baik yang satu iman, satu keyakinan. Ya, satu keyakinan saja banyak pergumulan Pak Bu. Apalagi yang beda Bapak Ibu Saudari. Ya satu keyakinan aja beda. Banyak dinamikanya, banyak fluktuasinya Bapak Ibu Saudari. Apalagi yang beda. Ya Bapak Ibu Saudari. Nanti yang satu pengen sekolahin anaknya di sekolah Kristen. Yang satu pengen sekolahin di sekolah yang lain. Ya, contohnya seperti itu. Nanti jadi perdebatan di sana. Yang satu ketika ada masalah berdoa kepada Tuhannya. Yang satu berdoa kepada Tuhannya. Ya Bapak Ibu Saudara, itu saja sudah beda. Ya Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Saudara mari kita belajar. Ya pemaknaan pertama pada bagian yang ketiga. Warisan baru itu dimulai dengan keputusan sadar dalam setiap hidup saudara. Mulai hari ini keluarga saya akan menjadi rumah doa, bukan rumah amarah. Jadi mari, mulailah warisan baru dalam keluarga-keluargamu. Yang dimulai dengan keputusanmu sebagai suami, sebagai istri. Pokoknya mulai hari ini, ya katakan dengan iman saudara. Mulai hari ini keluarga saya akan menjadi rumah doa, bukan rumah amarah. Amin Bapak Ibu Saudari. Jangan warisi amarah orang tuamu terus kau bawa ke rumahmu yang baru. Jangan Pak Bu. Ya, jadi inilah Bapak Ibu Saudari. Warisan baru itu dimulai dengan keputusan. Ya, kalian sebagai suami, kalian sebagai istri. Ya, jadikan rumah saudara rumah doa. Jadikan rumah saudara rumah doa, bukan rumah amarah. Bukan tempat berantem. Rumah perteduhan. Kalau saya bilang sama istri saya, Bapak Ibu Saudara, saya sampaikan, Ma, di rumah kita ini semua satu tujuan. Ya mungkin beda saja cara-cara kita. Mama maunya begini, papa maunya begini. Tapi kita satu tujuan. Kita ini satu tim. Dan kita perlu rumah kita ini teduh. Karena kalau rumah teduh, Bapak Ibu Saudari berperang di luar itu enak. Ya, tapi kalau rumah itu tidak teduh dalam setiap hidupannya, maka saudara boro-boro kita gairah untuk berhadapan atau perang di luar sana. Di rumah saja kita sudah kalah Bapak Ibu Saudari. Karena kita sudah dimarahin, diamukin, dikata-katain dan lain sebagainya. Jadi Bapak Ibu Saudari, kalau ada suami-suamimu yang tidak, ya Bapak Ibu Saudari, yang tidak giat padahal umur-umur produktif. Ya, kalau ada suami-suamimu atau istri-istrimu yang tidak giat, ya Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan, mereka biasanya sudah kalah dalam setiap kehidupannya. Karena apa? Karena di rumahnya bukan dijadikan Bapak Ibu Saudari tempat mereka berteduh, tapi tempat mereka bertempur. Bertempur itu bukan di rumah. Bertempur itu di luar. Berjuang itu di luar untuk saudara menghidupi rumah tangga saudara. Di rumah
Saudara, siapa sih suami yang tidak ada kekurangannya? Siapa sih istri yang tidak ada kelemahannya? Semua kalau dicari-cari ada kelemahannya. Ya Bapak Ibu Saudari, bahkan saya pun kalau dicari-cari mungkin istri saya juga ada, dia bisa menemukan kelemahan saya. Saya pun kalau cari-cari dia juga pasti saya menemukan. Tapi siapalah kita yang mau cari-cari kelemahan? Ya, kita hanya mendoakan supaya dia mencintai Tuhan dalam setiap kehidupannya. Ini yang pertama. Saudara, yang kedua, warisan rohani itu selain dimulai dari keputusan, yang kedua warisan rohani juga meliputi kebiasaan untuk membaca firman. Ya, saudara bacalah firman, doalah bersama, milikilah kelembutan ketika saudara berbicara, ketika saudara-saudara berani mengakui kesalahan. Ada suami-suami atau ada istri-istri yang ketika salah tidak mau meminta maaf. Bertobat kalian semua. Ya, kalau saudara tidak mengakui atau tidak berani meminta maaf adalah saudara salah, bertobat Pak Bu. Ya, jangan sampai nanti Bapak Ibu Saudari apa yang kau tabur, kau tuai dalam setiap kehidupan saudara. Ya, saudara, kami menemukan suami-suami yang akhirnya tidak bergairah untuk bekerja di luar sana. Ya, bergairahnya apa Bapak Ibu Saudari? Nonton racin, nonton drakor, main game. Ya, Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan daripada bekerja. Aduh Pak Bu. Ya, padahal tanggung jawabnya untuk menghidupi keluarganya, mengasihi Tuhan, membawa rumah tangganya di dalam takut akan Tuhan. Ya, makanya suami-suami juga makanya istri-istri, kalau suami-suami juga seperti itu, jangan diamukin terus. Ya, diberikan kata-kata yang menguatkan, jangan diamukin terus. Nanti kalau diamukin terus Bapak Ibu Saudari, nanti gairahnya itu akan hilang. Ya, untuk berperang di luar itu hilang Bapak Ibu Saudari. Jadi sebelum dia bertanding di luar, dia udah kalah dari rumah. Makanya istri-istri, suaramu itu, mulutmu itu harus kau jaga. Ya, walaupun kau tahu kelemahan suamimu, jangan kau ungkit-ungkit terus hal itu. Jangan engkau ngomongin di luar, simpan itu di dalam setiap hidupmu. Doakan itu di dalam hadiratmu. Kalau engkau butuh teman curhat, sampaikan ke pastor deso atau ibu gembala. Gak apa-apa kalau memang saudara percaya. Ya, kalau saudara gak percaya gak usah saudara sampaikan kepada kami. Ya Bapak Ibu Saudari, bawa dalam setiap doa-doa kalian semua. Ya Bapak Ibu Saudari, ayo kita mulai warisan rohani ini. Biasakan hidupmu merenungkan firman Tuhan. Biasakan untuk berdoa bersama dengan suami dan istri. Ya, kalau salah satu pihak belum ada yang mau, kita ya Bapak Ibu Saudari, salah satu pihak yang lain yang berdoa. Ayo, kalau saudara berbicara penuhlah dengan kelembutan. Saudara beranilah untuk mengakui juga kesalahan. Ini yang kedua. Dan yang ketiga, saudara tidak bisa mengubah masa lalu. Saudara tidak akan pernah bisa mengubah masa lalu, tetapi saudara bisa mengubah masa depan dengan satu generasi yang berani berkata, cukup. Setiap kesalahan papa mamaku cukup dalam setiap kehidupanku. Aku mau putuskan itu. Dan aku mau memulai generasi yang baru di depan sana. Dengan anak-anak yang kukasihi, kucintai dengan tulus. Ku lepaskan setiap perkataan-perkataan berkat. Ku didik di dalam setiap takut akan Tuhan. Ya Bapak Ibu Saudari, kita tidak pernah bisa mengubah setiap masa lalu, tetapi kita bisa mengubah satu generasi ke depan sana Bapak Ibu Saudari. Ya, dan itu dimulai dari keluarga-keluarga kita. Saudara, satu ketika ada seorang kakek, seorang opa yang dulu kejam. Ya, dulu kejam Bapak Ibu Saudari. Ketika masa mudanya, ya ketika sudah berkeluarga, opa ini kejam. Tapi di akhir hidupnya dia bertobat. Lalu kemudian dia mulai bangun setiap pagi. Dia mulai mendoakan cucu-cucunya Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan. Lalu kemudian dia mendoakan cucunya bertahun-tahun lamanya. Sampai satu ketika cucunya itu tumbuh menjadi pendeta. Ketika ditanya, ya pendeta itu apa yang paling membentukmu? Lalu kemudian pendeta itu, cucu itu menjawab, yang paling membentuk setiap kehidupanku adalah ketika kakekku tidak pernah memukulku. Tetapi setiap pagi dia berdoa sambil menangis. Dia minta ampun atas setiap masa lalunya. Itulah yang mengubah garis keturunan keluarga kami. Bapak Ibu, gak ada orang-orang yang mungkin punya kisah masa lalu yang sempurna. Gak ada orang-orang yang punya kisah lalu yang perfect. Ada saja masa lalu yang kurang ini, kurang itu. Walaupun mungkin banyak uang, tetapi mungkin miskin karakter di dalam setiap kehidupannya. Ada saja kisah-kisah masa lalu. Tetapi ketika kita mau bertobat, saudara, tidak ada yang terlambat.
Tidak ada yang terlambat. Seperti kakek itu, dia bertobat di akhir hidupnya ataupun di ujung-ujung kehidupannya, tidak ada yang terlambat. Saudara, ayo kita bisa mengucapkan berkat buat cucu-cucu kita. Kalau saudara merawat cucu-cucumu, ucapkan berkat. Didik mereka di dalam takut akan Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan. Haleluya. Mulailah setiap kehidupan rohani ini dalam setiap hidup saudara. Setiap malam peluk setiap anak-anak kita. Kalau saudara mau tidur, peluk anak-anak. Katakan kepada anak-anakmu, Tuhan sayang kamu nak. Papa mama juga demikian, sayang kamu. Kalian peluk, elus-elus anakmu itu. Ya Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Ayo, tuliskanlah 3 nilai rohani yang kalian rindu wariskan kepada anak-anakmu. Misalkan apa? Integritas, pengampunan, sukacita dalam setiap kehidupan kalian semua. Tuliskan itu, tempel di dinding rumah kalian semua. Ya, Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, tuliskan 3 nilai rohani yang ingin kalian wariskan. Dan saya mau kasih tahu saudara sebelum saya akhiri, saudara, kalau Alkitab itu menyampaikan pola asuh yang baik, saudara yang dikasih oleh Tuhan, ya prinsipnya yang utama pola asuh itu bersikap atau berfokus kepada kasih, berfokus kepada kedisiplinan, dan berfokus kepada keteladanan. Ya Bapak Ibu Saudari, jadi itulah ya pola asuh dari Alkitab. Tadi kan kita belajar ada pola asuh yang salah. Nah sekarang saya kasih tahu ada pola asuh yang sesuai dengan Alkitab. Fokusnya kepada kasih, disiplin, dan keteladanan. Bukan gak boleh marah. Ya kita perlu marah ketika anak kita berbuat kesalahan. Tapi jangan jadi pemarah, itu beda. Ya saudara, yang pertama kalau saudara rindu memiliki pola asuh sesuai Alkitab. Saudara, ya yang pertama didiklah dengan kasih. Efesus 6 ayat yang keempat. Orang tua itu dipanggil untuk tidak membangkitkan amarah di dalam hati anak-anaknya. Melainkan mendidik setiap anak-anak kalian ya di dalam ajaran kasih, di dalam nasihat Tuhan. Jadi fokusnya adalah membimbing ya orang tua. Ketika saudara mendidik dengan kasih, fokusnya adalah membimbing, membangun mereka semua. Ya bukan karena saudara punya otoritas sebagai orang tua lalu kemudian saudara menindas mereka, anak-anak kalian semua. Didiklah dalam kasih. Ya, itulah pola asuh yang benar. Yang kedua, tanamkan firman Tuhan secara kontinu, berulang-ulang seperti Ulangan pasal 6 ayat 6 sampai 7. Sampaikanlah itu berulang-ulang. Tanamkan firman Tuhan secara kontinu. Ya, Bapak Ibu Saudari. Saudara, pendidikan rohani itu tidak hanya dilakukan di gereja, tetapi juga bisa dilakukan di dalam keseharian. Amin Bapak Ibu Saudari. Waktu kalian duduk, waktu kalian berjalan, waktu kalian lagi healing, waktu kalian lagi jalan-jalan, ya, kalian lagi makan di mall dan lain sebagainya. Saudara sedang berbaring atau saudara ketika saudara sedang bangun. Ini menekankan pentingnya keterlibatan aktif dari orang tua. Ya, jadi orang tua terlibat untuk menanamkan firman Tuhan dalam setiap kehidupan kalian semua. Jangan sampai anak-anakmu lebih mencintai pendetanya daripada mencintai orang tuanya. Ya, Bapak Ibu Saudari, bukan salah Bapak Ibu Saudari. Tetapi kalau dia lebih mencintai pendetanya daripada orang tuanya, Bapak Ibu Saudari seharusnya orang tuanya itulah role model anak-anaknya. Amin Bapak Ibu Saudari. Tetapi kan sekarang banyak yang salah. Banyak orang mencintai pendetanya karena orang tuanya tidak menjadi berkat di rumah. Itu Bapak Ibu Saudari masalahnya itu. Ya orang-orang tuanya tidak mencerminkan Kristus di dalam setiap kehidupannya. Padahal pendetanya dia tidak lihat 24 jam kehidupannya. Dia cuma lihat 2-3 jam di gereja. Bapak Ibu Saudara yang kasih lihat Tuhan. Dia hanya lihat khotbah-khotbah dari Bapak pendetanya. Tapi dia tidak pernah lihat kehidupan Bapak pendetanya 24 jam. Maka Bapak Ibu Saudari, kitalah orang tua yang harus menanamkan firman Tuhan secara kontinu. Jangan bosan-bosan. Amin Bapak Ibu Saudari. Jangan bosan-bosan. Yang ketiga, disiplin. Kalau saudara mendisiplin anak-anakmu, saudara disiplin kita sebagai orang tua itu harus terukur. Ya harus terukur. Saudara, kata kitab Amsal pasal 13 ayat 24. Terus Amsal 22 ayat yang ke-6. Kita perlu menghajar. Kita perlu mendisiplin anak-anak kita semua. Dan itu dipandang sebagai bentuk kasih. Untuk membentuk karakter anak kita sejak dini. Jangan kalau anak kita lagi salah. Tuh gak apa-apa nak salah. Gak apa-apa nak kamu salah. Oh gak apa-apa anak apa. Gak apa-apa salah gak apa-apa. Ya kalau anakmu sudah mulai besar. Ya Bapak Ibu Saudara dididik. Nah itu salah. Gak seperti itu. Kalau masih seperti itu 2-3 kali, saudara mulai pakai tongkat. Dan ada bagian di dalam tubuh yang perlu saudara pukul.
Ya, jangan ditulang, nanti patah tulangnya. Itu di bagian bokong Bapak Ibu Saudara. Ya, saudara bisa pakai tongkat. Ya, dalam setiap hidup saudara. Disiplin saudara terukur. Jangan palanya digetok pakai tongkat. Ya bocor lah. Geger otak lah. Ya Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Dendamlah dia. Ya, saudara tampar, saudara hajar. Bisa jadi dendam. Makanya pakai tongkat. Dan gunakan tuh bantalan yang empuk di bokong itu Bapak Ibu Saudara. Untuk mendidik anak saudara. Disiplinkan anak kita semua. Sebagai bentuk kasih. Ya, agar anak kita tidak menyimpang dari jalan yang benar. Saat nanti anak-anak kita dewasa. Itu yang ketiga. Jadi ada disiplin yang terukur. Yang keempat, saudara, ketika saudara pengen punya pola asuh yang ya secara Kristen, secara Alkitabiah, saudara ada keteladanan hidup. Ya, Titus 2 ayat yang ke-7. Orang tua itu dipanggil untuk menjadi contoh dalam berbuat baik, ya, dalam berbuat jujur, dalam sungguh-sungguh. Ya Bapak Ibu Saudari, karena anak itu cenderung meniru apa yang mereka lihat daripada apa yang mereka dengar. Jadi Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan, ayo jangan hanya berkata-kata kepada anak kita. Baik, saudara berkata-kata bagus, ya, tetapi jangan lupa perilakumu juga menunjukkan setiap kata-katamu. Itu lebih powerful lagi. Maka orang tua perlu saudara mendidik dengan keteladanan hidup. Kalau guru kan mendidik dengan apa? Dengan cara mereka mengajar di papan tulis. Kalau kita sebagai orang tua bukan hanya mengajar di papan tulis, kita peragakan di dalam setiap kehidupan kita setiap hari. Wah, itu lebih sulit Pak Bu, ya, lebih sulit ya mendidik anak-anak kita dengan keteladanan hidup. Yuk, makanya orang tua kita belajar ya dalam setiap hidup kita semua. Dengan meneladani Kristus, saya percaya Tuhan memampukan kita semua sebagai orang tua. Amin. Dan yang terakhir, saudara, pola asuh yang sesuai dengan Alkitab, tentunya saudara yang kelima, hargailah anakmu sebagai milik pusaka. Mazmur 127 ayat yang ketiga. Saudara, ayo kita pandang anak-anak kita sebagai karunia daripada Allah. Sebagai titipan daripada Tuhan di dalam setiap hidup saudara. Ingat loh, titipan daripada Tuhan. Saudara, ayo kita didik dia di dalam kasih. Sehingga Bapak Ibu Saudari, pola asuh yang dijalankan tentunya penuh dengan tanggung jawab, penuh dengan rasa syukur. Jangan asal-asalan, anak udah tidur jam 2, jam 3 pagi belum tidur-tidur. Maksud saya, lalu kemudian saudara sebagai orang tua mendiamkan. Wow saudara, kalau anak saya jam-jam segitu nggak tidur, ya pernah satu ketika saya bangun pagi-pagi, ketika itu anak saya beberapa megang handphone Bapak Ibu Saudara. Saya langsung bilang, besok-besok kalau papa lihat, jangan kalian main handphone 1 tahun. Saya bilang begitu Bapak Ibu Saudara. 1 tahun. Tapi saya ngomongnya serius Bapak Ibu Saudari. Gak tertawa, serius saya ngomong. Ya, pernah satu ketika ada yang melanggar. Saya ambil Bapak Ibu Saudari 1 minggu benar-benar tidak main. Ya Bapak Ibu Saudari. Ya ayo saudara, kita pandang anak-anak kita sebagai karunia dan titipan dari Tuhan. Sehingga pola asuh yang dijalankan tentunya penuh dengan tanggung jawab. Ya, penuh dengan rasa syukur. Kalau sudah berjam-jam, saudara dia sudah pulang, dia sudah main di luar, sudah sampai jam 10 malam belum pulang-pulang. Saudara ingatkan, paling lama jam 10 sudah sampai di rumah ya nak. Ya, nanti kalau udah jam 10 besok-besok kamu nggak bisa main lagi kalau kau terlambat. Jadi jangan salahkan papa. Ya, akhirnya anak saya yang biasanya yang cowok yang suka main, saudara dia jam 10 dia membiasakan diri untuk pulang ke rumah. Ya, apalagi anak perempuan. Saudara perlu jaga anak perempuan saudara. Ya, jangan nanti Bapak Ibu Saudari ternyata dia di luar dalam setiap kehidupannya. Ternyata ya dia aneh-aneh di luar. Ya, itu yang saya sampaikan. Jadi saudara, saya mau tutup pada kesempatan hari ini. Saudara sudah diingatkan untuk memutus setiap trauma daripada generasi dalam setiap hidup saudara. Bapak Ibu, trauma generasi bukanlah takdir dalam setiap hidup kita semua. Tetapi salib Kristus itu sudah memutus kuasa dosa di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Amin. Kuasa salib Kristus sudah memutus kuasa dosa itu yang menurun di dalam setiap kehidupan kita dan anak-anak kita. Hari ini, saudara, jika kalian mau, sadarilah ya ada pola yang salah dalam didikan kalian semua. Sadari. Yang kedua, saudara ampuni orang tuamu. Ya, bukan karena mereka layak, tetapi karena Kristus sudah lebih dahulu mengampuni setiap kehidupan saudara dan saya. Dan yang ketiga, yang terakhir, mulailah warisan baru. Sekalipun
Ya, hanya dengan satu langkah kecil setiap hari. Mulailah warisan baru. Jangan biarkan masa lalu menjadi narasi atau cerita yang terus menerus mengikat keluargamu. Biarkanlah darah Yesus Kristus yang menulis ulang sejarah keluarga kita semua. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita berdoa dalam hadirat Tuhan. Bapa di surga, terima kasih. Kami mengucap syukur buat segala kebaikan-Mu dalam setiap hidup kami. Tuhan, mungkin kami datang hari ini dengan luka yang tidak terlihat oleh manusia, tetapi terbuka di hadapan-Mu. Kami mengakui kami mewarisi mungkin amarah daripada orang tua kami. Kami mewarisi ketakutan, kepahitan. Mungkin ada cara-cara yang salah yang mengikat keluarga kami turun-temurun. Tetapi hari ini Tuhan, di kaki salib-Mu, Tuhan, kami Tuhan Yesus memutuskan hal itu di dalam nama Yesus. Kami tidak terus menyalahkan setiap masa lalu. Dengan darah-Mu yang mahal, kami memutuskan setiap rantai Tuhan yang mengikat setiap generasi dengan trauma-trauma ini. Yang mengikat kami, mengikat anak-anak kami, mengikat cucu-cucu kami. Kami patahkan, kami hancurkan, kami putuskan di dalam nama Yesus Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang menyembuhkan akar-akar luka itu yang tersembunyi. Tuhan, beri kami keberanian untuk mengampuni orang tua kami. Beri kami kekuatan untuk memulai warisan rohani yang baru, yang penuh dengan kelembutan, yang penuh dengan doa, yang penuh dengan firman dalam setiap hidup kami semua. Kami tidak lagi disebut korban dari masa lalu, tetapi kami pemutus rantai bagi generasi kami semua Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur karena masa lalu tidak lebih besar dari masa depan yang sudah Engkau sediakan bagi kami. Kami serahkan setiap kehidupan kami sepenuhnya. Di dalam nama Yesus, berkati setiap keluarga-keluarga. Pulihkanlah dengan sempurna. Terima kasih Tuhan. Mereka boleh pulih, mereka boleh sembuh bagi kemuliaan nama Tuhan kami Yesus Kristus. Berkati setiap rumah tangga, suami, istri, anak-anak, orang tua. Berkatilah mereka semua. Bahkan Tuhan Yesus, cucu-cucu mereka, kakek nenek mereka diberkati oleh karena Tuhan dalam setiap hidup mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan kami mengucap syukur. Berkati studi anak-anak-Mu, berkati setiap pekerjaan anak-anak-Mu, berkati setiap bisnis usaha anak-anak-Mu. Tuhan buat berhasil dan Tuhan buat indah pada waktu Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur. Setiap kita yang diberkati dan terus rindu menjadi saluran berkat Tuhan, mari bersama-sama kita katakan amin. Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan, selesai sudah pemberitaan firman Tuhan pada kesempatan pagi hari ini. Berapa banyak yang terberkati? Yang terberkati, saudara bisa tulis di dalam kolom komentar ya, bersih jiwa, menyegarkan dari kota saudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, terima kasih sekali lagi buat kalian semua, tap-tap layarnya, terima kasih ya Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, buat gift yang saudara berikan, terima kasih buat waktu. Terima kasih buat share-nya, saudara sudah follow Pastor Deso di TikTok maupun di YouTube, sudah di subscribe, terima kasih. Ya terima kasih juga buat dukungan-dukungan, baik gift yang saudara berikan, ya baik super chat, super thanks, thank you. Terima kasih juga buat dukungan-dukungan Bapak Ibu Saudari lewat setiap persembahan, donasi, support dalam pelayanan Pastor Deso, ya. Setiap kolekte apapun itu namanya. Terima kasih buat persembahan-persembahan yang saudara berikan lewat pelayanan Pastor Deso. Biarlah Tuhan yang memberkati kehidupanmu dan keluarga-keluargamu dengan berlimpah. Bagi kalian semua yang telah mendukung setiap pekerjaan Tuhan, bahkan yang selalu mendukung pekerjaan Tuhan. Ya, doa-doa kami selalu menyertai setiap kehidupan Bapak Ibu Saudari dimanapun kalian berada. Ya, saudara, semua yang kita miliki adalah milik Tuhan. Baik waktu, talenta, bahkan setiap nafas. Itu semua adalah anugerah daripada Tuhan. Tetapi pernahkah kita bertanya, sudahkah kita mengembalikan yang terbaik bagi Tuhan? Ketika kita memiliki kemurahan hati, saudara, kita tidak sekedar memberi, melainkan menjadi saluran berkat bagi setiap jiwa-jiwa yang terhilang. Hari ini Tuhan mengetuk setiap hati kita untuk terlibat dalam pekerjaannya dengan setia, melalui persembahan syukur, ya, melalui persembahan persepuluhan, ya, melalui persembahan misi, ya, di channel Pastor Deso, Bapak Ibu Saudari. Saudara, kita bisa membawa terang Injil kepada mereka yang mungkin masih hidup di dalam kegelapan. Mari kita jawab panggilan ini dengan memberikan dengan tulus, dengan memberikan dengan kerelaan hati. Berikanlah dengan hati yang penuh dengan syukur dan sukacita.
Karena setiap pemberian-pemberian Bapak Ibu Saudari adalah benih untuk tuaian jiwa-jiwa. Langkah imanmu hari ini tentunya bisa mengubah hidup ya seseorang yang bahkan Bapak Ibu Saudari kita tidak kenal. Bahkan banyak orang ya. Saudara, saya percaya mari kita bersama-sama kita wujudkan misi Tuhan di bumi ini. Turutlah dan dukung selalu pekerjaan Tuhan lewat channel Pastor Ndeso Ministry ini. Dan saksikanlah kuasa Tuhan, penyediaan Tuhan yang ajaib, yang selalu bekerja melalui kemurahan hatimu dalam setiap keluarga-keluarga yang kita bangun, dalam setiap kehidupan kita semua. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan. Saudara, jikalau saudara rindu memberikan persembahan-persembahan itu, saudara bisa masuk saja ke bio profil saya, profil di TikTok Bapak Ibu Saudari, itu ada BCA atas nama istri saya, Angelin. Ya Bapak Ibu Saudari, saudara bisa lihat di sana saja ya, nomor rekeningnya semua saya sudah sematkan di bio profil Pastor Ndeso di TikTok Bapak Ibu Saudari. Dan juga saya sematkan di video-video, deskripsi video-video saya di YouTube. Ya saudara, saya sudah sematkan semua, tinggal saudara, kalau saudara rindu memberkati pekerjaan Tuhan ini, saudara dapat memberikan persembahan-persembahan itu lewat nomor-nomor rekening atau nomor rekening yang tertera. Ya saudara, di channel Pastor Ndeso ada 3 jenis persembahan. Persembahan syukur hari ini, persembahan milik Tuhan atau persepuluhan, dan yang ketiga persembahan misi. Ya, jadi kalau Bapak Ibu Saudari digerakkan oleh Roh Kudus, silakan saudara memberikan ya Bapak Ibu Saudari, mau ketiga-tiganya boleh, mau ke salah satu dari ketiga hal ini juga boleh. Ya Bapak Ibu Saudari, hendaklah semua masing-masing menurut kerelaan hatinya ya, memberi itu menurut kerelaan hati dan tentunya dengan sukacita. Ya Bapak Ibu Saudari. Bagi Bapak Ibu Saudari yang ada di luar negeri, saudara juga bisa memberikan dukungan ya lewat sosial bus. Saudara juga saya sudah sematkan di deskripsi video ataupun di bio profil TikTok saya semua. Terima kasih sekali lagi buat kalian semua. Bagi kalian semua yang rindu Pastor Ndeso melayani di tempat usaha kalian, ya melayani di kantor kalian untuk berkhotbah atau melayani Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan di komunitas-komunitas kalian. Saudara bisa catat saja nomor WA saya. Ya, kalau saudara rindu saya berkhotbah, saya mendoakan Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan, saudara rindu didoakan, saudara rindu untuk mendengarkan firman Tuhan yang memberkati dalam setiap hidupmu, ya, di dalam setiap pekerjaanmu, usahamu dan lain sebagainya, atau saudara lagi sakit, saudara rindu didoakan, atau saudara mau dibaptis, atau saudara mau menikah dan lain sebagainya, saudara bisa menghubungi nomor Pastor Ndeso. Saudara segera catat, siapkan pulpen. Ya, di 0851 7529 2029. Nah, saudara bisa catat sekali saja ya. Nah, bagi yang belum masuk grup Pastor Ndeso Home, saudara bisa masuk ke grup itu dengan saudara bisa WA terlebih dahulu kepada kami. Ya, Bapak Ibu Saudari. Itu saja ya Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan yang saya bisa sampaikan. Terima kasih buat waktunya, terima kasih buat setiap kebaikan-kebaikan Bapak Ibu Saudari. Biarlah Tuhan yang selalu memberkati setiap kehidupan kita semua. Saudara, untuk malam hari pelayanan saya semua di pending ya Bapak Ibu Saudari. Jadi saya masih belum bisa melakukan pelayanan di malam hari. Tetapi saya akan berusaha untuk melakukan pelayanan di pagi hari. Setiap hari saya berusaha bersama Ibu Gembala. Ya Bapak Ibu Saudari, karena ada waktu-waktu di mana hari-hari ini saya harus mengisi beberapa hal di siang hari sampai malam hari. Oke, itu saja yang saya bisa sampaikan. Saudara, terima kasih buat setiap kalian semua yang sudah ada di channel ini. Ya, jadi yang belum masuk ke grup Pastor Ndeso Home di WA, saudara bisa masuk ke grup itu ya. Saat ini juga, saudara jangan lupa inbox kepada saya saja. Ada yang rindu mau didukung doa, saudara jangan ragu juga untuk sampaikan lewat WA saya. Di sana saudara yang perlu saudara catat adalah WA saya, Pastor Ndeso, dan juga nomor Ibu Gembala. Ya, jadi kalau saya tidak membalas, saudara bisa langsung ke Ibu Gembala atau saudara bisa copy paste kepada kami berdua. Jadi supaya nanti di grup WA itu ada nomor Ibu Gembala ya. Bapak Ibu Saudari bisa catat di WA itu. Oke, itu saja yang saya bisa sampaikan. Terima kasih. Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan, saya mohon undur diri. Salam dari saya Pastor Ndeso, bersih jiwa menyegarkan. Dari kota Depok, Jawa Barat. Buat kalian yang rindu beribadah, yang masih belum punya tempat beribadah dalam setiap kehidupan kalian setiap hari Minggu, khususnya di daerah Depok, Jawa Barat, saudara datang ke gereja di mana kami layani ya, jam 10 pagi setiap hari Minggu, jam 10 pagi di daerah namanya Depok Timur, Bapak Ibu Saudara. Nah, saudara bisa datang ya, atau saudara bisa WA terlebih dahulu, nanti saya akan share log, atau saudara saya bisa kasih alamat lengkapnya bagi kalian yang terberkati setiap harinya lewat pelayanan Pastor Ndeso.
Oke, itu saja yang saya bisa sampaikan. Salam dari saya, Pastor Deso, bersih jiwa, menyegarkan. Dari kota Depok, Jawa Barat. Bye-bye. God bless you.